semua, kembali lagi bersama aku Selti Julia dalam channel aku. Dan kali ini aku akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan legal etis dari mata kuliah konsep dasar keperawatan 1. Semoga ini dapat membantu ya, dan jangan lupa di subscribe. Oke, kita langsung aja, kita masuk di materinya. Mungkin di antara teman-teman semua belum tahu apa sih pengambilan keputusan legal etik itu? Jadi, pengambilan keputusan legal etik adalah cara mengambil keputusan dari suatu permasalahan yang disesuaikan dengan keabsahan suatu tata cara pengambilan keputusan, baik secara umum ataupun secara khusus. Nah, di dalam pengambilan keputusan legal etis ini, terdapat model pengambilan keputusan etik. Apa aja sih model pengambilan keputusan etik itu? Menurut Cozier 2008, model pengambilan keputusan etik dibagi menjadi 6 diantaranya: mengidentifikasi fakta dan situasi spesifik, menerapkan teori etik keperawatan dan prinsip, mengacu kepada kode etik keperawatan, melihat dan mempertimbangkan kesesuaian untuk klien, mengacu pada nilai yang dianut, mempertimbangkan faktor lain seperti nilai, kultur, harapan, komitmen, penggunaan waktu, kurangnya pengalaman, ketidaktahuan atau kecemasan terhadap hukum, dan adanya loyalitas terhadap publik. Sedangkan menurut Potter dan Perry 2010, yang pertama menunjukkan maksud baik, kedua mengidentifikasi semua orang penting, yang ketiga mengumpulkan informasi yang relevan, yang keempat mengidentifikasi prinsip etik yang dianggap penting, yang kelima mengusulkan tindakan alternatif, dan yang terakhir melakukan tindakan terpilih. Udah paham? Oke, kita lanjut. Next. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk pada tahap-tahap pengambilan keputusan. Apa aja sih tahap-tahap pengambilan keputusan itu? Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mengumpulkan data masalah. Yang ketiga, mengidentifikasi semua pilihan atau alternatif. Yang keempat, memikirkan masalah etis secara berkesinambungan. Yang kelima, membuat keputusan. Dan yang terakhir, melakukan tindakan dan mengkaji keputusan dari hasil evaluasi tindakan. Ada faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan etis. Yang pertama, tingkat pendidikan. Yang kedua, pengalaman. Yang ketiga, ada faktor agama dan adat istiadat. Yang keempat, ada komisi etik. Yang kelima, ada faktor pengetahuan dan teknologi. Yang keenam, ada faktor legislasi dan keputusan yuridis. Yang terakhir, ada teori dasar pembuatan keputusan etis yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada teleologi, berasal dari bahasa Yunani telos, yang berarti akhir, merupakan suatu doktrin yang menjelaskan fenomena berdasarkan akibat yang dihasilkan atau konsekuensi yang dapat terjadi. Teori ini menekankan pada pencapaian hasil akhir yang terjadi, pencapaian dengan kebaikan maksimal dan tidak baikan sekecil mungkin bagi manusia. Yang kedua ada deontologi, yang berasal dari bahasa Yunani deon, yang berarti tugas. Prinsip teori ini pada suatu aksi atau tindakan dan menekankan pada nilai moral serta tindakan secara moral benar atau salah. Prinsip moral atau yang terkait dengan tugasnya harus bersifat universal dan tidak kondisional. Teori ini dikembangkan menjadi 5 prinsip. Yang pertama, kemurahan hati. Yang kedua, keadilan. Ketiga, otonomi, kejujuran, dan ketaatan. Nah teman-teman, itu tadi serangkaian penjelasan tentang pengambilan keputusan legal etis ya. Semoga materi yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat. Sekian dulu penjelasan dari saya pada hari ini. Sampai bertemu di lain waktu.